berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita simak video berikut ini. Sebelumnya, kalian telah menyimak video tentang pencernaan pada hewan. Sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia. Dimulai dari mulut. Berikutnya kerongkongan, lambung, hati dan empedu, usus halus, usus besar, dan berakhir ke anus. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari mulut. Di mulut terdapat lidah. Fungsi lidah adalah membantu proses penelanan makanan. Selain lidah, terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin, mengubah zat tepung menjadi zat gula. Proses tersebut dinamakan pencernaan secara kimiawi karena membutuhkan enzim. Berikutnya, di dalam mulut juga terdapat gigi. Gigi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, seri untuk memotong makanan. 2. Gigi geraham untuk mengunyah makanan. 3. Gigi taring untuk merobek makanan. Jadi, fungsi gigi itu adalah mengunyah dan menghaluskan makanan. Proses pencernaan tersebut dinamakan pencernaan secara mekanik. Jadi, di dalam mulut terdapat 2 pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim, sedangkan pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi mulut untuk mengunyah makanan menjadi halus dan lunak agar dapat ditelan dengan mudah. Setelah makanan itu dikunyah, maka makanan itu akan masuk melalui kerongkongan. Fungsi kerongkongan itu untuk meneruskan makanan ke lambung. Saat makanan masuk ke kerongkongan, di kerongkongan terdapat gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Yuk, coba kita perhatikan ini. Ketika makanan telah ditelan, makanan itu masuk ke esofagus untuk dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk mencapai lambung membutuhkan 4-10 detik. Makanan dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut peristaltik. Oh iya, Ustadzah lupa. Esofagus itu nama lain dari kerongkongan. Oke, jadi sudah paham ya yang namanya gerak peristaltik. Yuk kita lanjutkan. Setelah makanan itu masuk ke kerongkongan, dia menuju ke lambung. Ini dia lambung. Di dalam lambung terdapat pencernaan secara mekanik, yaitu dinding-dinding lambung mengaduk-aduk makanan dengan bantuan otot pada lambung. Selain pencernaan mekanik, di lambung juga terdapat pencernaan secara kimiawi, yaitu menggunakan getah lambung. Apa aja sih getah lambung itu? Yang pertama ada asam klorida, berfungsi membunuh kuman. Ada enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton. Ketiga, enzim renin mengumpulkan protein susu.
Untuk menghafalkan getah yang ada di lambung, kita bisa menyingkatnya loh dengan kata lapar. L itu adalah lambung, A itu asam klorida, P itu pepsin, R itu renin. Jadi mudah ya belajar IPA tanpa sulit diingat. Di lambung itu lapar, lanya. Di lambung ada asam klorida, pepsin, dan renin. Nah, setelah makanan itu masuk ke lambung, makanan itu terus dilanjutkan ke usus. Ini dia usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari itu membutuhkan enzim untuk mencerna makanan. Enzim tersebut dihasilkan dari getah pankreas, yaitu enzim amilase berfungsi merubah zat tepung jadi gula, enzim lipase merubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, enzim tripsin merubah protein menjadi asam amino. Selain usus 12 jari, usus halus juga terdiri dari usus kosong atau disebut jejunum. Fungsinya untuk menyerap nutrisi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, D, E, dan K, serta penyerapan air. Selain itu, di usus halus juga terdapat usus penyerapan, berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan lebih sempurna. Jadi, kita bisa simpulkan usus halus itu adalah usus terpanjang, terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan, dan berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Usus 12 jari tadi membutuhkan enzim yang dihasilkan dari pankreas seperti enzim amilase, lipase, dan tripsin. Untuk menghafalkan, kita bisa singkat dengan kata P, L, T, A. Singkatan dari P, pankreas, L, lipase, T, tripsin, A, amilase. Oke, selanjutnya selain ketiga enzim tersebut ada juga enzim sukrase, maltase, laktase, erepsin, dan lipase. Dan kita bisa singkat juga dengan kata masuk laeli. Masuk laeli. Maltase, sukrase, laktase, erepsin, lipase. Oke, mudah sekali ya menghafalkannya. Jadi kalian jangan pernah mudah menyerah. Ketika kalian belajar sungguh-sungguh, semuanya pasti akan terlihat mudah. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah makanan itu masuk ke usus halus, makanan itu akan masuk ke usus besar. Mana sih yang disebut dengan usus besar? Coba perhatikan anak panah yang berwarna merah dan berkedip-kedip. Itu menunjukkan gambar usus besar. Menurut kalian, apa sih fungsi usus besar? Usus besar berfungsi untuk menyerap kelebihan air. Selain itu, untuk pembusukan makanan agar menjadi fases. Tahu nggak? Ternyata pembusukan makanan itu butuh bantuan loh dari bakteri. Tahu nggak bakterinya? Bakterinya berupa Escherichia coli atau disebut bakteri E. coli. Setelah tadi di usus besar, makanan diubah menjadi fases dengan bantuan bakteri E. coli, maka kotoran itu dikeluarkan melalui anus. Jadi, fungsi anus adalah tempat mengeluarkan kotoran atau fases. Oke, kali ini Ustazah ingin mengajak kalian untuk bernyanyi. Oke, agar kalian bisa mudah menghafal pencernaan pada manusia. Sudah siap?
Mari kita menyanyikan lagu proses pencernaan pada manusia dengan nada lagu Anak Kambing Saya. Oke, tahu kalian semua? Yuk kita menyanyi. Organ pencernaan ada 6 bagian. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, terakhir anus. Ayo kita lanjutkan dengan enzim yang ada di pencernaan. Ayo kita lanjutkan dengan enzim yang ada di pencernaan. Enzim di mulut itu petialin, merubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim di lambung ada 3 macam, pepsin dan renin, HCl membunuh kuman. Usus halus, maltase, laktase, sukrase, kita lanjutkan di usus 12 jari. Usus halus, maltase, laktase, sukrase, kita lanjutkan di usus 12 jari. Usus 12 jari memerlukan enzim. Enzim berasal dari getah pankreas. Enzim amilase juga lipase. Enzim tripsin merubah protein. Usus halus, maltase, laktase, sukrase, kita lanjutkan di usus 12 jari. Usus halus, maltase, laktase, sukrase, kita lanjutkan di usus 12 jari. Usus 12 jari memerlukan enzim. Enzim berasal dari getah pankreas. Enzim amilase juga lipase. Enzim tripsin merubah protein. Caca marica hehe, itu semua pencernaan manusia. Caca marica hehe, itu semua pencernaan manusia. Oke, itu kalian sudah mendengarkan lagu proses pencernaan pada manusia. Semoga lagu ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Cukup sekian dari Ustadzah. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.